tepat kesiapan pemerintah dalam melakukan program-program tersebut. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dan dengan demikian, tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dilaksanakan pemerintah daerah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Artinya ada sinergitas di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu hal yang menarik adalah urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan merupakan pelayanan dasar. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tentang pemerintahan daerah yang merupakan revisi daripada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini memberikan peluang penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi lebih efektif dan lebih efisien karena pelayanan dasar tersebut dapat diselenggarakan secara cepat dan tepat karena pemerintah daerah jauh lebih memahami kendala-kendala yang mereka temui di daerahnya jika dibandingkan dengan pemerintah pusat. Namun yang menjadi tantangannya adalah ketika urusan sosial tertumpu pada pemerintah daerah saja, dan ini perlu kesiapan dari pemerintah daerah sendiri dalam menjalankan program-program pembangunan. Oleh karenanya berkembang desakan oleh publik, dan ini kami juga menerima desakan ini terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Artinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah mengamanahkan bahwasanya kesejahteraan sosial adalah pelayanan dasar dan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat. Tapi Undang-Undang Kesejahteraan Sosial yang Nomor 11 Tahun 2009 belum kemudian lengkap dan dikit-dikit tentang hal ini. Maka selain itu ada beberapa nomenklatur di dalam undang-undang yang telah dikeluarkan karena adanya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Kemudian selain undang-undang tentang pekerja sosial, ada juga undang-undang yang sering berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Nah, hal ini tentu menjadi landasan poin mengenai aspek yuridis dan aspek sosiologis dari undang-undang tentang kesejahteraan sosial. Artinya kami melihat bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini sudah harus diupdate mengikuti perkembangan undang-undang yang sudah ada belakangan ini. Hadirin peserta rapat kerja daerah yang berbahagia, temuan-temuan pembahasan tersebut bukan saja bersumber dari penyimpangan atau ketidaktaatan pelaksanaan norma-norma undang-undang, tetapi juga bersumber dari norma-norma dalam undang-undang kesejahteraan sosial yang dianggap telat, seperti yang saya sampaikan tadi, ataupun sudah out of date sehingga direkomendasikan untuk direvisi. Maka berdasarkan telah awal yang kami lakukan di Komite 3 DPD RI, setidaknya terdapat beberapa substansi dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial (KESOS) yang perlu untuk didiskusikan bersama serta perlu untuk ditinjau kembali. Yang pertama terkait dengan parameter penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang belum terfokus pada mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia yang sulit untuk diukur. Artinya kalau dalam permen SOS itu yang 26 MKS ini juga perlu kita sepakati bersama karena tidak semua daerah punya masalah yang sama. Kemudian juga yang kedua itu tentang penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang seharusnya juga sudah diarahkan untuk pemenuhan pencapaian apa yang disebut dengan Sustainable Development Goal ataupun tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang ini adalah tujuan daripada tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain yang ada sekitar 16 tujuan dan 169 target itu. Nah, ini yang harus kita bicarakan lebih lanjut di tingkat daerah dan pusat. Kemudian yang ketiga yaitu tentang perlindungan sosial dan dari skema kontribusi tentang pembayaran iuran kesejahteraan penduduk terhadap program jaminan kesehatan dan juga jaminan ketenagakerjaan BPJS ketenagakerjaan dan juga BPJS kesehatan. Dan juga yang terkait dengan non kontribusi seperti bantuan sosial secara tunai yang seharusnya berubah dan mengarah pada segmentasi kelompok umur
dari peserta dan juga penduduk Indonesia, karena setiap segmentasi usia tentu juga membutuhkan jenis pendidikan sosial yang berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan antara segmentasi umur muda, remaja, pemuda, dan juga yang lebih tua ataupun lansia. Hadirin peserta rapat kerja daerah yang berbahagia, berangkat dari narasi argumentasi di atas, maka kami dari Komite 3 DPD RI menganggap penting untuk dilaksanakan kunjungan kerja ini dalam rangka menggali lebih dalam dan menginventarisasi permasalahan di daerah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan relevansi pelaksanaan undang-undang tersebut pada saat ini. Hal tersebut sebagai tahapan awal kami dalam rangka menginisiasi penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tersebut, yang merupakan salah satu program prioritas untuk tahun ini di Komite 3 DPD RI. Melalui rapat kerja daerah ini, kami berharap mendapat banyak masukan dari para pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah dan juga pemerintah kota, dan juga dari peserta yang hadir dan juga dari legislatif di Kepulauan Riau, sehingga tentunya kemudian menjadi bahan penilaian bagi kami untuk menjadi telah awal penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dan juga tentu tadi menjadi konsen kami juga Pak Asisten terkait dengan rancangan undang-undang kepulauan, karena memang ini masa kami di PDN ini cuma mengusulkan 2 tapi tidak pernah jadi diketok. Nah, ini juga PR bagi kami. Ya, jadi tidak hanya menjadi domain daripada Komite 1 karena memang itu daerah, dan kami juga berkepentingan menjadikan ini sebagai PR kelembagaan. Tidak hanya Komite 1 sehingga ini jadi PR kelembagaan secara bersama-sama di DPD. Dan ini menjadi isu utama kami juga sebenarnya. Karena ada 2, yang pertama tentang RUU daerah kepulauan dan satu lagi RUU BUMDes. Ini dua RUU yang masuk di 2 dari 33 RUU prioritas prolegnas yang akan disahkan insyaallah pada bulan ini. Semoga RUU kepulauan seperti harapan Pak Asisten tadi menjadi salah satu RUU yang disahkan oleh DPR pada tahun ini. Amin. Maka akhir kata kami atas nama Komite 3 DPR ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga kepada Pak Asisten, dan juga atas hadirin sekalian yang hadir di Kepulauan Riau ini. Dan tentu juga kami berharap rapat kerja ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses, serta semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridai kegiatan pada hari ini serta Amin. Amin. Dan saya akhiri forum saya buka untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ketua Tim sudah menyampaikan perkenalan serta maksud serta tujuan pertemuan pada hari ini. Bapak tadi apakah langsung mengomentari yang lain atau kami ingin mendengar dari kita langsung? silakan, makanya saya katakan tadi forum hukum kami ingin mendengar, dan mungkin nanti akan ada 1-2 tanggapan. Silakan Pak. Oke, kita silakan dari kawan-kawan yang sudah diberi draft kemarin, baik dari kabupaten, dari kota. Ya, mungkin juga dari apa yang menyampaikan sesuatu. Alu-aluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.